Oke, masuk ya. Selamat malam saudara-saudari dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Sebelum kita mulai kelas kita untuk malam ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kembali kami datang mengucap syukur untuk malam ini. Engkau telah mempertemukan kami, baik yang di Pontianak, yang di Jakarta, yang di Singkawang, dan juga yang di Papua. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat belajar firman-Mu. Ya Bapa, kami serahkan kami ke dalam pimpinan Engkau. Kami sadar kami adalah orang yang berdosa. Mohon belas kasihan-Mu. Mohon darah Tuhan Yesus menghapus dosa kami. Mohon Roh-Mu menolong kami untuk belajar firman-Mu, sehingga Engkau mempersiapkan kami untuk membentuk keluarga Kristen yang memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 1. Kita akan membaca secara bertanggapan ya. Dari ayat 1 sampai selesai 31. Dan 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 1 kita akan membaca dari ayat 1 sampai 31. 3 ayat terakhir 29 sampai 31 kita baca bersama-sama. Saya akan memulai. Pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, hendaklah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah,
hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sama-sama berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, Kejadian pasal 1 merupakan landasan ya kehidupan manusia. Kehidupan manusia sebagai individu dan kehidupan manusia sebagai satu keluarga. Kalau kita melihat ayat pertama, dikatakan pada mulanya Allah telah menciptakan ya langit dan bumi. Pernyataan ini kelihatannya sederhana, tetapi kalau kita teliti itu begitu luas ya cakupannya. Nah, pada saat Allah menciptakan, sebelum dia menciptakan itu tidak ada, kecuali yang ada hanya Allah. Allah itu kita kenal dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi Allah yang satu tapi tiga pribadi, mereka menciptakan pada saat yang disebut mula-mula. Nah, mula-mula itu berapa lama? Manusia menjadi bingung sekarang, berapa lama? Dan bagaimana Allah menciptakan? Ada orang mengatakan penciptaan itu terjadi karena ledakan besar, Big Bang. Kalau kamu belajar di ilmu pengetahuan, mereka menduga. Tetapi di sini dikatakan pada mulanya Allah menciptakan itu melalui firman. Melalui apa? Firman. Siapa tuh firman Allah? Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, Yesus. Jadi Bapa sebagai plannernya, perencananya, pelaksananya Yesus. Karena setiap kali dia menciptakan, dia berkata, dia berfirman. Ingat ya, Tuhan Yesus. Nah, kemudian di sini apa yang dikatakan dalam peran berikutnya untuk Roh Kudus? Bumi belum berbentuk, nanti saya jelaskan kenapa belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, di sini dikatakan ya, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal ayat 2, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Roh Allah ini kenapa disebut melayang-layang? Di Perjanjian Baru dikatakan Roh Allah turun dalam bentuk burung merpati. Ini adalah metamorfosa supaya kita mengerti. Karena Allah itu adalah maha hadir. Dia menciptakan, jadi dia menciptakan itu di sini space dan time.
Itu sains loh, Alkitab ini scientific. Banyak orang mengatakan, oh Alkitab itu tidak scientific. Tidak betul. Jadi dalam Alkitab ada waktunya, kemudian ada space-nya. Nah, kita lihat di sini ada power-nya, power ya. Jadi Allah menciptakan, dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Sebelum kita masuk dalam topik keluarga ya, istilah teologianya itu loh adalah ex nihilo ya. Ex itu mantan ya, nihil dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, manusia tidak bisa menyangkal bahwa penciptaan itu tidak terjadi. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di sini, ada hal yang masih sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita melihat di sini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa masih belum berbentuk? Kenapa masih kosong? Kenapa masih gelap? 3 hal. Tidak ada bentuk, kosong, dan gelap. Kenapa belum berbentuk? Karena langit hanya ada bumi. Belum ada bentuknya pulau Kalimantan. Belum ada benua. Ya kan? Kalau kamu lihat bumi pada saat pertama Allah menciptakan pada hari pertama masih bulat begitu. Ditutupi oleh air. Disebut tidak berbentuk. Kenapa kosong? Nanti baru diisi. Ya, dibuat bentuk waktu Allah menciptakan apa itu? Daratan, lautan. Diisi tumbuh-tumbuhan. Terus diisi langit, diisi dengan SMS. Apa itu? Sun, moon, stars. Diisi. Nah, kamu lihat ya, pusat dari ciptaan Allah ini bumi loh. Bumi ini sebenarnya kecil sekali loh. Kecil, sangat kecil. Kalau kamu bandingkan matahari dengan bumi, wah, kecil sekali bumi. Tetapi sentralnya dari seluruh ciptaan Allah yang begitu luas, sampai sekarang pun orang tidak tahu berapa luas bumi ini. Karena manusia punya keterbatasan. Mata manusia hanya bisa memandang dengan teleskop. Pada saat ini 2023, manusia bisa menciptakan teleskop, memandang katakanlah bintang yang paling jauh. Tapi 1 tahun kemudian teknologi lebih maju, dia bisa menciptakan teleskop yang lebih canggih. Jadi ada lagi yang lebih jauh. Jadi berapa lebar dari seluruh alam semesta, tidak ada manusia yang tahu. Kamu bayangkan ya, ciptaan Allah saja tidak bisa kita ukur, apalagi Allah. Ingat ya, nanti kamu lihat ya, yang paling ajaib dari semua ciptaan Allah itu namanya manusia. Dan lebih ajaib lagi dari hubungan manusia itu adalah pria wanita nanti bisa melahirkan keturunan. Itu semua ya, nanti setelah jatuh dalam dosa mau dirusak, mau dirusak bermacam-macam ya. Nanti akan saya jelaskan ya, apa yang bisa merusak kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat pada hari pertama Allah telah menciptakan langit dan bumi. Jadi di sini dikatakan bumi itu, kamu lihat ya, bumi itu kecil atau besar? Kecil sekali ya. Kalau dibandingkan matahari sangat kecil, apalagi bintang ya, kecil sekali. Tapi bumi menjadi pusat perhatian di sini. Bumi ini kemudian kamu lihat ya, diisi dengan yang pertama namanya terang. Nah, terang di sini bukan terang fisik ya, bukan terang apa? Fisik. Nah, terang fisik itu baru diciptakan pada hari keempat. Hari keempatnya. Jadilah terang. Nah, Allah cukup berfirman, berkata-kata, tercipta terang, maka terang itu jadi. Nah, kemudian setiap hari pada saat Allah menciptakan selalu ya ada evaluasi. Kecuali di sini disebut hari kedua nggak ada disebut evaluasi ya. Hari ke berapa? 2. 1 ada, 2 nggak ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada. Bahkan 6 dikatakan pada ayat yang terakhir semuanya sangat baik. Baik itu kata baik itu dalam bahasa Ibraninya itu tov. Dalam bahasa Inggrisnya menjadi top. Ya, kalau terakhir itu top apa? 2 kali top. Sungguh amat baik. Nah, kalau kita lihat, ini harus kalian hafal ya, tolong dicatat ya, karena ini penting ya. Hari pertama, Allah menciptakan langit, bumi, dan terang. Jangan lupa ya, hari pertama Allah menciptakan apa? Langit,
Bumi dan terang. Tapi disebut langit dulu bumi, tapi nanti bumi yang menjadi pusat. Bukan lagi langit untuk manusia ya. Nah, kita lihat di sini penciptaan itu langit, bumi dan terang. Hari kedua, ini hari kedua ya. Banyak orang salah paham. Nah, hari kedua disebut Allah memisahkan air ya dan dibuat menjadi cakrawala. Jadi air yang begitu banyak ini dinaikkan oleh Allah ke atas. Dinaikkan. Jadi bumi ini ditutupi oleh air. Ditutupi oleh apa? Air, dan air ini dinaikkan ke atas. Nah, sehingga air itu ada yang menutupi bumi. Nah, ada yang berada di atas bumi. Jadi seperti bumi ini ditaruh dalam bolanya air. Bola apa? Jadi bukan seperti awan cakrawala yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia. Bukan cakrawala. Jadi bumi di dalam, seperti nukleus kalau kamu belajar atom. Di dalamnya itu bumi, tapi di luarnya itu ditutupi dengan air, dilindungi oleh air, beratap bola air. Nah, itu hari keberapa? Hari kedua. Ya, Allah memisahkan air dari bumi, dinaikkan ke atas sehingga ada air di atas, air di bawah. Ini hari keberapa? Kedua. Di situ tidak ada sebutan evaluasi. Hari pertama, kamu kalau lihat ya dalam pasal 1, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamakan terang itu siang, dan gelap itu ia namakan malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itu adalah hari yang pertama. Nah, hari yang pertama bahasa Ibraninya adalah Ehad. Ya, hari pertama Ehad ya, Ehad. Kalau bahasa Malaysianya itu Ahad. Ya, Ahad. Nah, kata Ahad ini bukan nama loh. Seperti Lucy. Namanya Lucy kan? Tapi kamu disebut putri pertama. Betul kan? Putri pertama bukan nama. Putri pertama bukan nama. Nah, putri pertama bukan nama. Jadi ini masuk dalam kalender di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani juga Ahad, hari pertama. Hari kedua Senin. Hari ini hari apa? Senin. Kalau Senin hari kedua, Allah menciptakan apa? Air di atas. Hari kedua. Ya, bahasa Ibraninya Senini. Nah, Senini. Senin itu bukan nama. Senin itu adalah the second. Hari kedua. Tidak ada nama. Semua hari kecuali hari Sabat tidak ada nama. Nah, hari ketiga, baru Allah membentuk. Bagaimana cara dia membentuk? Ya, dia membentuk dan mengisi. Dia cara membentuk, jadi dia membuat daratan, lautan, baru diisi tumbuh-tumbuhan. Ini membentuk. Ya, kalau kamu lihat bumi, sebelumnya bentuknya bulat, sekarang menjadi ada yang dinamakan geografi. Geo apa? Geo itu bumi, grafik. Ya, sudah ada benuanya. Sudah ada kita nggak tahu bentuk benua zaman itu seperti apa. Tapi benua itu darat dan laut. Dia menaikkan daratan. Jadi daratan itu, bumi itu kayaknya ditiup gitu ya. Dia apa? Ya, waktu tiup, tapi nggak semuanya ngembang. Tempat tertentu ngembang, jadi tanahnya naik. Terus ada yang rendah. Jadi air itu pasti mengikuti gravitasi, dia turun. Air itu selalu nempel di tanah, betul nggak? Ya, jadi air itu ke bawah. Maka di sini disebut ada laut. Ada apa? Laut. Hari keberapa itu? Ketiga. Apa nama hari ketiga? Ahad, Senin, Selasa. Nah, hampir mirip. Selisih. Apa? Penting ya. Kenapa kita berkeluarga? Semuanya dalam Alkitab loh. Kalau orang berkeluarga lepas dari Alkitab, keluarganya nggak bisa sukses. Ngerti ya? Karena dasarnya di sini. Asal usul dari kita manusia ada di Alkitab. Nah, kemudian kita lihat di sini, hari ketiga selisih, dia
membentuk dan mulai mengisi. Dia mengisi bumi dengan apa tadi? Pohon apa? Mulai dia apa? Diisi seperti rumah sudah kita bangun, ya, sudah lengkap, tapi belum ada interiornya. Kita isi dengan bangku, ya, dengan meja, tempat tidur, ya, peralatan, dapur dan semuanya kita isi. Nah, ini mulai dibentuk dan diisi. Bentuknya sudah ada. Ya, kalau kita lihat, oh sudah ada geografinya. Nah, dia mengisi hari pertama dia mengisi bumi dengan pohon, ya, hari ya ketiga, hari keempat namanya apa? Hari keempat setelah Selasa. Wednesday. Bahasa Indonesia ya. Rabu ya, bukan Rabu tapi Rebi'i. Hari keempat. Hari keempat. Dia mengisi bukan lagi bumi, dia mengisi langit. Langit. Apa yang dia isi? Sekarang manusia mengisi langit dengan kotoran namanya satelit. Namanya apa? Tembakan roket, begitu banyak satelit di atas. Indonesia punya satelit, Singapura punya satelit. Itu kalau nggak ada satelit, nggak bisa kita WA call. Ngerti kan? Nah, jadi diisi. Nah, kamu lihat di sini, waktu diisi, kalau zaman dulu ya tahun 90-an, waktu handphone mulai ada, ini ada namanya SMS. Saya nggak tahu kalian siapa yang pernah pakai SMS? Wah, rata-rata pernah ya. Oke, ya. Itu tahun 90-an. Tahun 90-an, orang punya handphone itu orang kaya. Orang apa? Iya, mahal sekali handphone. Sebelum ada handphone namanya mobile phone. Mobile phone kenapa sebut mobile phone? Karena telepon yang pertama ada itu sebesar ini. Sebesar apa? Sebesar aki gitu ya. Ditaruh di mobil, taruh di mana? Wah, kalau orang kaya dia pergi bawa handphone begini, dia gaya banget loh. Iya benar loh, taruh di mobilnya, Mercy-nya, ya, Honda Accord-nya, ya, BMW-nya taruh di situ. Baru dia di mobil ada telepon, makanya disebut telepon mobil. Itu zaman tahun berapa itu? 90-an. 80-an udah mulai ya mobil. Nah, 90-an mulai jadi telepon yang kecil, Motorola, apa? Nah, Motorola, Nokia, ya Nokia, Ericsson. Yang paling terkenal Nokia loh. Nah, Nokia itu dari Finlandia. Finlandia itu negara kecil ya. Saya pernah pergi ke Finlandia, ke Helsinki, kecil sekali loh. Helsinki itu ibu kota Finlandia, penduduknya kira-kira 500 juta. Tapi dia bisa bikin Nokia yang merajai dunia. Finlandia. Yang terkenal di Finlandia itu sebenarnya produk kehutanan, kayak Swedia ya, IKEA ya, perabot rumah tangga. Oke, hari keempat ya namanya Rebi'i, dia mengisi langit dengan matahari, ya, sun, moons, dan stars, bintang-bintang. Ini ya menjadi satu subjek studi di universitas yang sangat luas. Yang namanya apa? Tahu nggak? Studi antariksa namanya apa? Ya kan? Termasuk orang mau jadi astronot gitu ya. ya, astronomi. Bukan astrologi loh. Astrologi itu sesat. Lamaran bintang. Kamu bintang apa? Virgo. Nggak ada ya. Orang Kristen tuh nggak ada bintang-bintang ya. Bintang tidak mempengaruhi kita. Yang mempengaruhi kita apa? Roh Allah apa? Roh. Kalau kamu baca Alkitab nggak ada tuh namanya bintang pengaruhi manusia, nggak ada loh. Ya, kecuali orang gila dipengaruhi oleh bulan. Kalau bulannya menyala, oh dia betul loh. Nah, dia langsung apa? Ya, kumat. Kalau orang yang ya, percaya Yesus, yang mempengaruhi kita roh Allah dan firman-Nya. Hari keempat dia mengisi apa? Langit. Dia mengisi langit untuk bumi loh. Untuk apa? Kenapa matahari? Untuk bumi, supaya ada terang di pagi hari. Nah, bumi ini nanti matahari menjadi sumber energi utama kehidupan kita sehari-hari. Menjadi energi untuk rantai makanan. Kalau nggak ada matahari, nggak ada fotosintesis, manusia nggak punya makanan, nggak punya oksigen. Kamu pernah pikir nggak waktu Allah taruh matahari? Ya, matahari itu seperti apa? Kompor kan? Begitu dinyalakan, cahayanya datang ke pohon,
pohon mulai masak, ya kan? Gas CO2 yang kita keluarkan diambil oleh pohon kombinasi dengan air yang dari akar, dia buat apa? Karbohidrat. Terus dia keluarkan oksigen. Oksigen masuk ke kita. Ingat ya, nanti menjadi rantai makanan. Nah, jadi dia mengisi, sekaligus dia membuat yang namanya sistem apa? Kamu tahu nggak sistem? Sistem itu di tubuh kita sendiri ada sistem apa saja? Kalau nikah, sistem reproduksi. Nanti saya akan jelaskan ya. Ada satu kata dalam Perjanjian Baru itu persis yang saya pelajari di biologi. Kalau kamu pernah sekolah IPA ya, biologi. Yesus mengatakan apa yang sudah dipersatukan Allah gak bisa diceraikan manusia. Itu dia gunakan kata biologi loh. Banyak orang nggak tahu ya kalau kamu nggak lihat bahasa Yunani aslinya. Nah, jadi waktu dia membuat ya SMS, dia sudah membuat sistem di bumi ini. Ya, jadi sudah ada yang namanya matahari dikelilingi oleh planet, termasuk bumi, dan bintang juga galaksi dikelilingi oleh planet-planetnya. Mulai muter loh. Hari keempat loh. Nah, Allah waktu menciptakan bintang, ya, matahari termasuk bintang kan? Bintang yang paling dekat dengan bumi, itu langsung cahayanya sampai loh. Nah, bintang yang paling jauh, katakanlah 1 miliar tahun cahaya, itu begitu dia ciptakan, itu cahayanya sudah sampai bumi. Dia nggak perlu ya buat bintang terus cahayanya sampai sekarang belum sampai. Karena umur ya dunia ini baru 6.000 tahun sampai 10.000 tahun. Kamu tahu nggak, ada bintang yang sudah mati loh. Sudah apa? Mati ya. Tapi cahayanya masih jalan. Kelihatan masih hidup. Bintangnya sudah padam. Sudah apa? Ya. Sudah apa? Cahayanya masih terus. Kamu lihat dari teleskop, masih kelihatan ada cahayanya. Kamu pikir bintangnya masih hidup. Nggak ada lagi. Bintangnya sudah padam. Tapi cahayanya masih jalan. Jadi Tuhan menciptakan, langsung terangnya sampai. Makanya manusia bingung, bumi ini umurnya ada yang mengatakan 1 juta tahun, 5 miliar tahun. Jadi nggak ada yang pasti dalam ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita lihat ya dari silsilah yang ada, bumi ini masih muda, tapi kelihatan tua. Masih muda, kelihatan tua. Kelihatannya miliaran tahun, padahal bumi ini hanya 6.000 sampai 10.000 tahun. Nah, ini yang hari keempat, dia mengisi langit. Oke, nah kata langit yang diisi di Alkitab itu ada 3 lapis. Berapa lapis? Nah, nanti ada hubungan dengan hari kelima. Hari kelima tadi sudah Rebi'i, hari kelima bahasa Ibraninya apa? Khamisi. Ya. Khamisi ya, Khamisi. Hari kelima. Khamisi ya. Nah, pada hari kelima Allah mengisi apa? Laut dengan ikan. Ya, jadi hari kelima itu begini, tangannya ke bawah dulu, ikan dan udara. Burung-burung di udara. Nah, burung-burung di udara itu memberikan taukan kita bahwa langit itu 3 lapis. Berapa? Berapa lapis? Kenapa? Karena pada saat dia mengisi SMS, itu langit lapis kedua. Lapis ke apa? Dua loh. Kalau orang muslim bilang langit 7 lapis. Enggak, 3 lapis. Berapa lapis? Kenapa 3 lapis? Lapis kedua siapa yang tempati? SMS. Sun, Moon, Stars. Dia isi kan? Kan ada langit lapis pertama, lapis kedua, langit lapis ketiga. Nah, Alkitab nggak menjelaskan kapan dia menciptakan malaikat. Kapan? Nggak menjelaskan. Di mana? Di langit lapis 3, tahta Allah, ada banyak apa di situ? Malaikat loh. Ada banyak apa? Malaikat. Mereka roh. Tapi bisa menampakkan diri. Kemudian ada Allah mengisi, semuanya diisi loh. Langit lagi pertama, dia isi dengan burung. Dengan apa? Setelah dia isi air, dengan ikan-ikan, binatang di dalam air, baru dia mengisi
langit lapis pertama, setelah langit lapis kedua diisi. Nah, langit lapis ketiga kapan diisi? Alkitab nggak sebut hari keberapa. Kapan dia ciptakan malaikat? Dia nggak sebut ya. Oke. Nah, pada hari kelima dia menciptakan ikan dulu untuk mengisi laut, terus burung untuk mengisi langit lapis pertama. Karena langit dalam bahasa Ibrani itu syamaim. Tulis ya, syamaim. Nah, kalau akhiran im itu jamak. Jamak. Ya, jamak artinya langit itu ada 3 lapis. Lapis pertama burung-burung, lapis kedua karena ada oksigen ya. Ada oksigen. Nah, waktu Allah menciptakan oksigen pun, oksigen itu bobotnya bukan yang paling berat. Kamu tahu nggak gas paling berat itu gas apa? Kalau kamu ngisi ban mobil yang berbayar, itu gas apa namanya? Dia pakai mesin produksi gasnya. Bukan, itu untuk roda pesawat juga sama. Gas paling berat. Nitrogen. Nitrogen itu paling berat. Nitrogen itu ada paling bawah. Dan kamu tahu nggak pupuk ya? Apa nama pupuk? Siapa yang pernah jual pupuk? NaCl. Bukan, itu garam. Apa? Ini apa? Nitrogen. Nah, nitrogen itu jadi pupuk. Kamu tahu ada tumbuhan namanya akasia. Saya pernah dulu tanam banyak akasia. Itu di dalam akar akasia dia ada namanya bintil-bintil. Bintil-bintil ini bisa mengambil nitrogen dari udara untuk jadi pupuk. Jadi akasia tidak terlalu perlu dipupuk dengan NPK. Karena dia punya bintil untuk nyedot nitrogen, sehingga akasia itu kamu lihat ya, tumbuh dengan begitu cepat. Nitrogen. Kenapa ngisi ban dengan nitrogen? Karena paling berat. Oksigen lebih ringan. Coba kamu bilang ya, kita oksigennya di bawah, kita bernapas ke bawah gini loh, cari oksigen. Iya, Allah kalau menciptakan di sini, nanti dia menciptakan yang terakhir itu Adam, nanti dia menciptakan keluarga. Ya, kalau orang berkeluarga tanpa firman Tuhan, keluarganya nggak akan sukses. Nggak akan apa? Nggak akan bahagia, nggak akan berhasil. Karena dia nggak tahu firman Tuhan. Makanya penting ya, sebelum berkeluarga, kamu harus bisa belajar firman, terus berkembang dengan firman Tuhan bersama-sama. Penting ya? Nah, hari kelima dia menciptakan ikan, mengisi air, dan mengisi langit lapis pertama dengan burung. Nah, hari terakhir, hari ke-6 waktu menciptakan, itu bukan Jumat ya, tapi Hasisi ya, hari ke-6. Hasisi ya, hari ke-6. Apa yang dia ciptakan? Binatang darat, dan terakhir dia menciptakan manusia. Mari kita lihat waktu dia menciptakan manusia ayat 27. Ya, kita baca ya. Ini penting ya. Kita baca bersama-sama. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ayat 26, berfirmanlah Allah, sama-sama, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi di sini ada kata baiklah kita menciptakan manusia. Kita di sini Bapa, Putra, Roh Kudus menciptakan, itu kata kerja tunggal walaupun subjeknya itu jamak. Dia tritunggal. 3 pribadi tapi satu. Nanti akan diajarkannya bagaimana kita memahaminya, ya. Oke. Terus dikatakan di sini Allah menciptakan manusia, satu-satunya penciptaan yang ada disebut menurut gambar dan rupa Allah. Ini seperti begini ya.
Kita dikenal karena kita bertemu muka. Tapi kalau kita tidak bertemu muka, kita bisa melihat gambarnya di video. Gimana? Video berapa dimensi? 2 kan? Nah, sebelumnya ada teknologi foto. Orang hanya bisa melihat ya rupanya lewat cermin. Sebelum ada cermin, lewat air kan? Lewat apa? Air. Jadi di air itu ada bayangan kita. Nah, kelihatannya. Nah, seperti di layar ini ada bayangan saya. Saya lihat wajah saya di ini cermin ini. Jadi kita ini ya adalah gambar dan rupa Allah. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itu seperti cermin udah pecah. Udah apa? Pecah. Jadi nggak jelas lagi gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Nah, manusia itu gambar rupa Allah yang sudah pecah, yang sudah rusak. Ya, rusaknya total ya. Jadi waktu Allah menciptakan Adam, dia mendesain Adam itu supaya punya nilai yang namanya moral. Namanya apa? Moral. Moral itu apa maksudnya? Moral itu artinya sifat Allah itu bisa diturunkan pada kita. Sifat Kenapa kita disebut gambar dan rupa Allah? Karena ada sifat-sifat Allah dalam diri kita. Apa saja sifat Allah? Nanti kita belajar ya. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 5, 6 dan 7, dia kasih. Kamu ada kasih nggak? Kalau nggak ada kasih, nggak mungkin berkeluarga kan? Kasih, ya kan? Nah, kalau kasih apa? Tindakan pertama orang mengasihi, memberi apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan. Kan begitu kan? Nah, kasih itu dalam keluarga nanti pemberiannya apa? Dalam bentuk pengorbanan apa? Pengorbanan. Pemberian itu namanya pengorbanan. Yesus mati itu dia berkorban untuk kita. Jadi sifat-sifat Allah, moral ya dari Allah, atribut moral Allah itu dia turunkan kepada manusia. Makhluk-makhluk lain nggak ada. Pohon ada nggak moral Allah? Nggak ada. Mereka hanya membentuk sistem. Ada sistemnya pohon. Pohon ada sistem pernafasan. Pohon ada sistem distribusi makanan. Paham ya? Dan ada sistem planet. Ada sistem tata surya. Semua ada sistem. Tetapi yang punya gambar dan rupa Allah hanyalah manusia. Nah, kalau kamu lihat di sini, manusia yang punya gambar dan rupa Allah akan mendapatkan bukan hanya moral, tapi mandat apa? Ingat ya, mandat. Mandat itu artinya kuasa Allah diserahkan pada kita loh. Ingat loh, kita punya kuasa. Kuasa kita itu bukan dalam diri kita, intrinsik bukan. Kuasa itu pasti ya diserahkan oleh orang lain pada kita, baru kita jalankan. Kita sendiri nggak punya. Kenapa kita bisa? Karena dikasih. Paham ya? Kalau kamu kerja, kamu tahu lah ya. Kamu disuruh ngurus IT kan? Nah, tapi yang punya IT kan perusahaan kan? Nah, dikasih mandat. Kasih apa? Mandat. Datang perusahaan, boleh buka komputer, ada passwordnya. Kalau nggak ada, mana bisa buka? Yang pertama, moral. Yang kedua apa? Mandatnya apa? Tadi. Kuasai apa? Bumi loh, bukan langit loh. Sekarang manusia tembakkan satelit. Itu di luar kuasa manusia. Ya, langit enggak diberikan pada manusia, diberikan kuasa untuk manusia hanyalah bumi. Nah, di sini kamu lihat di sini ya. Bumi caranya gimana? Karena bumi ini lebar dan luas, harus beranak cucu. Apa? Kalau Adam dan Hawa mendapatkan nilai moral sudah ada, mendapatkan mandat, mereka kalau nggak mau beranak cucu, bumi ini begitu besar, nggak akan manusianya bisa memenuhi bumi. Sekarang manusia memenuhi bumi nggak? Ya kan? Penduduk itu terus bertambah loh. Ya, 20 tahun lalu penduduk itu baru 6 miliar. Sekarang sudah 8. Dalam 20 tahun ya, tumbuh beberapa miliar manusia. Ya kan? Itu adalah fakta dari kitab Kejadian. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ini yang membuat ya, nanti saya akan katakan, kalau udah punya keluarga, kamu nggak bisa bilang aku akan punya anak satu saja. Itu salah.
Aku mau anaknya 2. Atau orang lebih celaka lagi, mau punya keluarga tapi nggak mau punya anak. Seperti di Jepang, krisis di Jepang. Karena mereka nggak mau nikah, ataupun nikah nggak mau punya anak. Lama-lama apa? Punah kan manusia kan? Kalau di Eropa juga begitu. Orang Barat, ya karena ada KB, anaknya sedikit. Nah, pendatang tuh bukan orang Kristen, anaknya banyak. Nggak usah lama lagi, Eropa tuh bukan lagi mayoritasnya orang Kristen. Bukan lagi bule, pendatang. Ngerti? Jadi kamu kalau mau punya anak, kamu jangan bilang, aduh di ekonomi susah nih ya, 2 anak aja cukup, 1 anak aja. Kalau 1 anak rugi ya, kamu 2 orang, punya 1, kurang nggak? Gereja kurang nggak? Anggotanya Michael Lucy, jadi Michael Lucy punya 1 anak, drop dong kan? Betul nggak? Gereja jadi tambah kah kurang? Kurang lah, kita udah mati tinggal 1, kalau 2 seri ya. Nah, seri minimal apa? 3. Baru ada increase loh. Nah, siap-siap ya, minimal punya anak 3. Secara logika apa? Jangan takut ya, Tuhan akan menolong. Ya, jangan bilang, oh saya punya 1 anak aja, saya mau sekolahkan dia tinggi-tinggi. Kasihanlah dia 1 anak, nggak ada saudara. Seperti saya kan sebenarnya saya ada 2 saudara, 2 udah meninggal. Saya ada nggak saudara? Nggak ada. Adik saya sudah meninggal. Adik perempuan sudah. Total saya nggak ada loh, saudara kandung loh. Jadi keluarga saya hanya dari istri saya, sepupu-sepupu dia dan sebagainya. Saya sendiri nggak ada, ya kan? Nggak enak kan hidup sendiri kan, anak memang ya, kalau anak 1 ya berlebihan uangnya, mungkin bapaknya kerja, ibunya kerja ya, jadi dia, tapi secara psikologis ya, kejiwaan nggak baik. Oke? Nah, kita lihat ya, hari ke-6 dia menciptakan binatang darat dan menciptakan manusia. Setelah dia menciptakan manusia, dia memberi manusia ya mandat. Setelah manusia diciptakan punya moral. Yang moral itu adalah sifat-sifat Allah yang dia berikan pada kita. Hanya ada 3 sifat yang tidak dia berikan pada kita. Coba buka Mazmur 139 ya. Apa maksudnya kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah? Mazmur 139 itu adalah pelajaran tentang Allah. Sifatnya itu dari dulu sudah ada, bukan dia dapatkan dari siapa. Dan sifat-sifat ini tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Namanya apa? Allah itu adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Mazmur 139. Ayat ini menjadi ayat-ayat yang dikhotbahkan waktu di Camp Kalvari Pandan ya, oleh Pendeta Kolingkang ya. Penginjil Rudi masih ingat kan? Mazmur 139 kan? Kamu lihat kalau ayat 1, Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Dia tahu siapa aku. Dia maha tahu ya. Ayat 7, kemanapun aku pergi menjauh rohmu, di situ Tuhan ada. Dia maha hadir. Tolong ditulis di Alkitab kalian. Yang pertama ayat 1 sampai 6 dia maha tahu. Ayat 7 dia maha hadir. Ayat 13 dan seterusnya dia maha kuasa. Sebab engkaulah yang membentuk, menciptakan buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi dia maha tahu, dia maha hadir. 1 sampai 6 maha tahu. 7 sampai 12 maha hadir. Ayat 13 dia maha kuasa. Kalau bahasa ilmiahnya omniscience ya. Kalau maha hadir ya omnipresent. Kalau maha kuasa omnipotent ya, omni ya, ini ya, omni. Maha ya, omniscience, science ya, dari kata science ini tahu ya, dari kata science ya, omniscience. Omnipresent, present itu hadir ya di mana-mana, dan omnipotent. Ini atribut dari Allah. Bapa maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Putra juga sama, Roh Kudus juga sama. Ini yang tidak manusia punyai ya, maha tahakwa.
Ingat ya, tahu, hadir, kuasa. Mazmur 139. Ini Mazmur Daud ya. Nah, jadi dalam kitab Kejadian pasal 1 kita tahu bahwa kita manusia itu spesial sekali karena diciptakan dalam bentuk ya dan rupa Allah, gambar dan rupa Allah. Kemudian gambar rupa Allah itu kita diberi moralnya Allah. Moral itu ya 10 hukum ya. Kalau kamu ditanya apa itu moral? 10 hukum. 10 hukum. Kalau kita taat 10 hukum, kita orang yang bermoral. Orang melanggar 10 hukum, orang yang tidak bermoral. Tidak apa? Ya, 10 hukum. Nanti akan kita pelajari. Jadi di sini dikatakan bahwa kita itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah karena kita itu punya moral, punya mandat, dan manusia itu makhluk yang kekal seperti malaikat. Kekal. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Manusia ada awal, tidak ada akhir. Ya. Nah, orang yang mati, apakah mereka berakhir? Tidak. Semua manusia akan Tuhan bangkitkan. Akan apa? Tuhan bangkitkan. Yang percaya Yesus dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang tidak percaya pun nanti akan dibangkitkan juga dan diadili dalam pengadilan tata putih yang besar dan dilempar ke dalam danau api. Ingat loh, kebangkitan itu ada 2 macam loh. Kebangkitan orang percaya dan kebangkitan orang tidak percaya. Jadi kamu tidak boleh bilang orang sudah mati, sudah selesai, kuburnya sudah ada, orangnya tidak tahu kemana lagi. Nanti Tuhan akan bangkitkan, akan Tuhan hakimi dan hukum loh. Kita kekal, ya, kekalnya bisa di surga atau kekalnya di dalam danau api. Itulah manusia. Makanya manusia itu tidak ada istilah manusia makan manusia. Kalau manusia makan manusia, sudah tidak ada manusia. Kenapa manusia tidak makan manusia? Karena manusia kekal. Hanya manusia boleh makan binatang setelah air bah. Ya kan? Kenapa boleh makan binatang? Karena setelah disembelih gak ada lagi mereka. Kalau ada, wah celaka dong ya. Makan ayam nanti dia tuntut kita loh. Oh, kau makan dagingku ya. Aku nyawanya kemana nih sekarang? Kan nggak begitu ya. Jadi kita manusia itu selain diberi moral, diberi mandat, kita itu ada awal, tidak ada akhir. Ya, selama di bumi ini memang kita ada umur, tetapi sampai selama-lamanya kita punya roh. Dan roh itu nanti akan bersatu dengan tubuh loh. Dalam kebangkitan orang percaya dan kebangkitan orang tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya nanti ya setelah dibangkitkan, dihakimi, dilempar ke dalam danau api, ya dihukum selama-lamanya. Jadi kita lihat ya penciptaan dari hari pertama, Ehad, Senini, Selisi, Rebi'i, ya, Khamisi, Hasisi. Nah baru nanti kita masuk ke pasal 2, mari kita baca ayat 1 sampai 7 ya. Pasal 2. Ini penting ya, Kejadian pasal 1, 2, 3 ini menjadi dasar ya kita nanti membahas bagaimana kita membentuk keluarga menurut kehendak Tuhan. Kita baca ayat 1 sampai 7 sama-sama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa dari hari pertama sampai hari ke-6
dari hari Ahad sampai hari ini Hasisi, dia menciptakan langit dan bumi, sudah selesai. Hari ketujuh baru ada namanya. Ya, 7 itu namanya hari perhentian, namanya Sabat. Ya, Sabat ini penting ya. Berhenti dari pekerjaan. Nah, Allah berhenti dari pekerjaan bukan berarti dia berhenti bekerja. Dia berhenti bekerja dari aspek penciptaan. Dari aspek apa? Ya, sejak saat itu Allah tidak lagi menciptakan. Tapi dia terus bekerja. Paham ya? Kamu jangan bilang, oh Allah setelah menciptakan segala sesuatu dia tidur. Itu ada teologi ya. Namanya deisme. Deisme apa? Deisme. Jadi Allah setelah dia menciptakan segala sesuatu dia tidur. Dia biarkan bumi ini ya bergerak sesuai dengan apa? Ya, hukum apa? Namanya hukum kemungkinan. Hukum apa? Probabilitas. Bukan. Dia setelah menciptakan, dia tetap menguasai bumi, mengendalikan bumi, dia tidak pernah melepaskan bumi. Kalau ada sesuatu terjadi ya yang jahat, dia mengizinkan. Dia apa? Dia apa? Nanti kalau kita belajar kehendak Allah itu namanya permissive will of God. Coba kita lihat dalam Ibrani ya, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan karyanya dalam bentuk manusia ataupun langit dan bumi. Karena di sini ada kata yang penting dalam kitab Ibrani pasal 1. Yesus ya sebagai pencipta. Kita baca ayat 1 sampai 4. Ibrani 1. 3, 2, 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran putranya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi di sini ada kata Tuhan Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya, langit, bumi, dan segala isinya. Tidak ada sesuatu hal terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Ya, karena Dia Maha Tahu, Dia Maha Hadir, Dia Maha Kuasa. Dia mengendalikan segala sesuatu. Nah, jadi kita lihat di sini dalam Kejadian pasal 1. Sekarang Kejadian pasal 2, kita lihat selanjutnya. Dia menyelesaikan dan berhenti dari penciptaan. Nah, ini memberikan kita namanya Sabat. Penting ya. Keluarga harus ada Sabat. Nah, Sabat ini hari ketujuh kita berhenti, tapi sekarang berhentinya bukan lagi hari ketujuh, tapi bergeser ya di gereja menjadi hari pertama. Orang Israel tetap Sabatnya hari Sabtu. Makanya nama ini harinya hari apa? Sabtu. Apa arti Sabtu? Berhenti. Kalau kamu ke Israel, Sabtu itu libur. Sabtu libur. Ini Sabat perjanjian lama. Sabat perjanjian baru itu sudah bergeser menjadi hari pertama. Kenapa hari pertama? Karena Yesus bangkit pada hari pertama. Hari apa? Pertama, hari Minggu. Yang sebelumnya ya gereja tuh bertemu pada hari Sabtu loh. Zamannya Rasul ya. Hari berapa mereka ketemu? Hari Sabtu. Tapi lama-lama waktu Paulus mengabarkan Injil di luar Israel, orang Israel ada yang percaya, banyak yang nggak percaya. Mereka itu menentang kekristenan. Jadi Paulus dipimpin Roh Kudus mengganti ya hari kebaktian, bukan hari Sabtu tapi jadi hari Minggu. Makanya hari Minggu menjadi hari Tuhan. Hari bukan namanya hanya Ehad, tapi menjadi apa?
Minggu. Apa artinya minggu? Hari Tuhan. Hari apa? Iya, minggu itu artinya apa? Hari Tuhan. Domingo. Nah, kalau tahun, orang membuat kalender tahun AD, Anno Domini 2023, ini ada AD-nya loh. Banyak orang nulis tahun dibuang gitu, Jadi waktu orang menciptakan kalender, itu dia membuat kalender 2023, ada nama belakangannya adalah tahun Tuhan. Tahun apa? Dihitung dari tahunnya Yesus. Tahunnya tahun Tuhan, harinya hari Tuhan. Kenapa tahun Tuhan? Dihitung dari Yesus lahir. Kenapa hari Tuhan? Yesus bangkit. Yesus apa? Bangkit. Jadi Allah itu kalau bertemu semua manusia, manusia nggak bisa punya dalih, saya nggak mau tahu Tuhan Yesus. Nggak bisa. Ya kan? Jadi pada hari Sabat, hari berhenti dari bekerja, ini penting loh. Tiongkok dulu miskin sekali. Orang Tiongkok paling rajin. Yang paling rajin, paling pelit itu Tiongkok dan Yahudi. Siapa? Ada perlombaan. Siapa menyelam paling lama dapat 1 M. Bertandinglah orang, semua kalah. Ada 2 yang menang, dua-duanya mati. Orang Tionghoa, orang Yahudi. Nggak mau bangun. Disuruh nyelam kan, siapa paling lama dapat 1 M. Yang lainnya udah bangun. Orang 2 ini apa? Nggak mau bangun. Siapa mereka? Orang Tionghoa, orang Yahudi. Makanya orang Yahudi kaya-kaya, orang Tionghoa kaya-kaya juga. Belitnya juga sama. Makannya pakai apa? Sumpit. Kenapa sumpit? Supaya makannya bubur, Mike. Ambilnya itu kacang 1. Itu orang Tionghoa. Hematnya luar biasa. Ya? Nah, makanya kalau kita lihat di Tiongkok, kenapa miskin? Mereka pernah loh, setiap hari kerja, nggak ada hari libur loh. Bisa kaya? Nggak bisa. Nah, kemudian di Eropa pernah dipraktekkan loh di Rusia, dibuat hari Minggu itu bukan lagi 7 hari. Dibuat berapa? 10 hari atau 9 hari. Bos, terlalu panjang. Balik lagi jadi 1 minggu, 6 hari kerja, 1 hari libur. Ada orang juga membuat 1 minggu bukan 7 hari tapi 4 hari. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Desainnya harus berapa? 6 hari kerja, 1 hari libur. Karena ini patokan Alkitab loh. Ada orang coba, nggak usah hari libur, bisa kaya. Nggak bisa, Tiongkok buktinya. Udah praktekkan, nggak ada Sabat. Zaman dulu loh, Tiongkok tiap hari kerja. Akhirnya apa? Tetap miskin. Ya, jadi Sabat ini betul-betul Tuhan berikan pada kita manusia untuk beristirahat. Apa? Secara fisik. Secara apa? Fisik. Tapi secara rohani, kamu datang ke gereja, belajar firman, melayani kebaktian pagi, kebaktian malam, oke. Bagus ya. Jadi Sabat diberikan pada kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, kita lihat di sini ya, setelah dia selesai, dia memberkati dan menguduskan. Ya, hari yang ke-7 sekarang menjadi hari yang pertama. Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Garis bawah ini ya. Allah tidak berhenti bekerja, tetapi dia berhenti dari pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, di sini ayat 4 ini ada satu highlight. Demikianlah riwayat. Ini kamu akan dapatkan banyak istilah demikianlah riwayat di dalam kitab Kejadian. Ya, banyak ya. Nanti akan berganti ya. Ada riwayat penciptaan, nanti ada riwayat Abraham dan seterusnya. Nah, yang berikutnya perlu di-highlight di sini, waktu Allah menciptakan ya, pada zaman sebelum air bah tidak ada hujan. Tidak ada apa? Hujan. Ingat ya, tidak ada hujan. Jadi bagaimana? Bumi ini hanya ada embun. Nah, jadi waktu itu matahari sinarnya nggak bisa langsung tembus karena ada air. Ada air. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, kalau kamu baca kitab Kejadian pasal 5, coba lihat Kejadian pasal 5. Usia manusia bisa mencapai 1000 tahun. 1000 tahun. Kenapa? Karena sinar matahari tidak masuk langsung ke bumi,
tapi difilter oleh air, sehingga walaupun manusia itu harus mati ya, Allah mengatakan kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu pasti mati, tapi tidak langsung mati. Adam umurnya 900 lebih baru dia mati. Yang paling panjang Metusala 969 mati. Yang paling pendek pasal 5 adalah bapaknya Nuh bernama Lamek 777 ya, seperti nomor telepon ya, Q cheat. Ini paling panjang, ini paling pendek. Jadi bapaknya Nuh dia mati sebelum air bah. Kalau dia mati tenggelam oleh air bah, dia masuk neraka loh. Jadi sebelum air bah, Tuhan cabut nyawanya, bawa ke surga. Karena orang yang mati oleh air bah semuanya masuk neraka. 777. Ayahnya siapa? Nuh, namanya Lamek. Ya, 969 paling panjang. Kenapa bisa panjang seperti itu? Karena masih dilindungi oleh apa? Air. Ya, tidak ada hujan, yang ada hanya embun. Ada embun, dan manusia walaupun harus mati, umurnya masih 1000 tahun. Nah, kenapa nanti umur manusia menjadi 120 tahun? Karena Allah nanti di air bah dia pecahkan ini. Tidak ada lagi air melindungi bumi. Semua air dia turunkan ke bumi. Semua bumi ditutup air. Semua manusia mati kecuali dalam kapal. Dalam apa? Kapal. Dan waktu Allah membuat air bah itu surut, dia naikkan gunung apa? Dia apa? Sekali lagi dia robah bentuk bumi. Dia tarik gunung tinggi Himalaya 7.000 meter. Dia turunkan laut menjadi 10.000 meter palung di Jepang. Dia tariknya 10.000, turunnya 20.000 loh meter loh. Dia tarik begini loh. 20.000 meter tuh dari mana? 20 kali Pulau Jawa loh. Untuk menampung semua air. Jadi air yang ada itu hanya nguap karena matahari. Ke atas sebentar turun lagi. Ke atas sebentar turun lagi. Dan sejak itu dunia menjadi ada 4 musim. Nanti saya akan jelaskannya. Kenapa di dunia ini ada 4 musim? Karena dunia ini setelah air bah Tuhan bikin ini sengek begini, apa? Sengek. Sehingga di sini ada es, di sini ada es. Ada 4 musim, ada khatulistiwa. Ya, nanti akan dijelaskan di Alkitab. Nah, sebagai penutup, waktu Allah menciptakan manusia, coba lihat pasal 2 ayat 7. Allah membentuk manusia dari apa? Tanah. Ini bahasa Mandarin, hurufnya Cao. Dia pakai tanah. Ini tahu ya, tanah ya, tu ya. Tulis ya, tu ya. Cao. Huruf Cao. Tanah dia ambil, dia bentuk manusia. Ini kou. Manusia kan mulut kan? Mulut. Dia membentuk mulut. Adam kan? Jadi dia membentuk badannya Adam dari tanah, tapi yang direpresentasikan oleh mulut. Nah, kemudian dia menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas sehingga manusia menjadi makhluk hidup ini. Cao. Kalau kamu lihat karakter Tionghoa ini yang begini pasti bisa jalan. Bisa apa? Nah, ini huruf Cao. Gampang ya nulisnya ya. Tanah dulu, mulut dulu, kasih nafas terus bisa jalan. Huruf ini dibaca dengan bunyi Cao, menciptakan. Kok orang Tionghoa bisa ya membuat karakter Cao seperti ini? Karena ini adalah penjelasan dari keturunan Nuh yang bernama Sem. Orang Tionghoa itu kebudayaannya sudah 6.000 tahun. Banyak huruf-huruf Tionghoa itu ada hubungannya dengan Alkitab. Contohnya kapal. Ini cuan kan? Nah, ini ya. Ada 8 jiwa selamat. Siapa 8 jiwa? Nuh, istri, 3 putra, 3 menantu. 3 anaknya punya kulit yang berbeda. Sem, Ham, Yafet. Sem, orang Asia. Ham, orang hitam. Yafet, kulit putih. Di dunia ini ada berapa macam orang? Kulit putih, kulit hitam, Asia. Yang bukan kulit putih hitam kan? Ya, nggak bisa lepas dari ini loh. Kalau lepas dari ini, orang tidak akan bahagia.
Makanya penting ya kita belajar dasarnya dulu dari Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, nanti Kejadian pasal 3, baru kita nanti ngerti ya. Apa itu maksudnya keluarga. Ya. Sampai di sini jelas. Kejadian pasal 1, hari pertama, langit bumi terang. Hari kedua, air atas, air bawah dipisah. Sudah ada bentuk? Belum. Kapan dia membentuk dan mengisi? Hari ketiga. Ada daratan, sudah ada geografi, ya kan? Ada lautan, baru diisi dengan tumbuh-tumbuhan. Hari ketiga. Hari keempat, SMS, dia ngisi langit lapis keberapa? Kedua. Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari keempat. Hari kelima, dia mengisi laut dan langit lapis pertama, yaitu burung. Dia mengisi ya. Maka disebut, kenapa enggak ada bentuk, enggak ada isi. Ada orang mengatakan itu dunia kiamat. Bukan loh, teologi yang salah loh. Dunia pernah kiamat zaman itu loh. Kacau balau. Enggak ada bentuk, enggak ada isi. Memang belum dia bentuk, belum dia isi. Bukan pernah terjadi kiamat. Ada teologi yang salah ya. Bukan pernah terjadi kiamat. Kiamat belum pernah terjadi. Hari kelima, dia mengisi air dan dia mengisi langit lapis pertama. Hari keenam, dia mengisi daratan. Ya, tadi diisi tumbuh-tumbuhan kan? Diisi dengan binatang-binatang, baik yang liar maupun yang ternak. Ada dua jenis ya. Kemudian baru dia terakhir menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa menurut gambar rupa Allah? Tuhan kasih kita apa? Nilai moral, terus ada mandat dan selama-lamanya. Manusia itu berharga karena dia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah loh. Makanya kita nggak boleh menghina manusia, siapapun dia. Dia pasti punya ciri khas khusus. Punya apa? Nah, apalagi nanti berkeluarga ya, istri harus menjadi tunduk suami. Kalau istrinya banyak ngomel, suaminya tuh nggak akan dihormati orang. Karena begitu keluar kan, itu Lucy. Ini orang lihat, apa ini pemimpin ini diomelin istri. Kamu lihat ya kalau Pak Jokowi begitu keluar ya istrinya, waduh. Kamu pikir Pak Jokowi bisa tinggi ratingnya? Nggak akan bisa. Ya, ingat ya harus jaga sikap. Nah, ini Alkitab yang bilang. Kenapa begitu? Karena Hawa lebih dulu jatuh. Nah, dan Hawa mau jadi bos. Mau jadi apa? Makanya kamu lihat ya banyak keluarga tuh istri mau mendominasi suami. Suami jadi kacungnya. Jadi apa? Jadi nggak boleh ya. Alkitab bilang nggak boleh. Nah, nanti kamu kalau begitu anak kamu lihat, wah gimana nih papa mama? Nanti mereka takut juga kan mau keluarga kan? Yang laki kan, oh aku nikah nanti istriku kayak gitu gimana aku? Ya kan? Jadi contoh yang nggak baik. Oke? Makanya perlu banyak ya kita belajar dari firman Tuhan. Jadi ya pada hari yang kelima, keenam manusia, 5 dia mengisi laut, air dan udara, keenam dia mengisi daratan, dan manusia dibuat ya, dari ini tanah bentuk manusia. Ini dia hembuskan nafas. Begitu dia hembuskan nafas, kita punya gambar rupa Allah, kita punya moral, kita punya mandat, kita menjadi ciptaan yang kekal seperti malaikat. Seperti apa? Ada awal, tidak ada akhir. Ya, ini manusia ya. Makanya manusia bisa belajar, bisa berkebaktian. Ya, kamu nggak akan lihat di kebun binatang ada kera ngumpul kayak begini, bimbingan pranikah kan? Karena mereka tidak ada gambar dan rupa Allah. Oke, kita punya gambar dan rupa Allah. Kalau udah ada pertanyaan, kita akan akhiri dengan doa ya. Ada pertanyaan nggak? Kejadian pasal 1, 2 sampai 7 ya, dibaca lagi di rumah.
dan direnungkan lagi. Itu sebagai basic kita ya. Oke. Kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami sangat berbahagia karena dapat belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk lebih mengasihi Engkau melalui pelajaran firman-Mu, baik dalam kelas maupun studi kami di rumah kami masing-masing. Kiranya firman-Mu bisa memberikan kami pertumbuhan rohani, sehingga kami dikuatkan, didewasakan, menjadi manusia yang dewasa dalam rohani, dan siap membentuk keluarga yang memuliakan nama Engkau. Sebentar lagi kami akan berpisah dari ruangan ini, dan juga berpisah dari WhatsApp call. Engkau menolong kami ke tempat kami masing-masing, dan kiranya kami dapat bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Pimpinlah kami ya Bapa menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik di tempat kami masing-masing. Tolonglah kami supaya kami bisa menjadi murid Yesus yang bersaksi, sehingga melalui kami banyak orang bisa percaya pada Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan istirahat kami malam ini, dan besok kami akan bekerja lagi dan melayani Engkau lagi. Kiranya Engkau menyertai kami. Demikianlah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, meeting kita selesai. Bye-bye. Yusuf, Asang, sama Rio. Bye-bye. Bye-bye lah. Bawanya Michael. Tahu Michael tuh ngenyek kan? Habis saya Michael nanti ya. Michael. Apa tuh? Kalau sih. Diputar dulu sih. Oh ini dulu. Oke. Shirley mirip. Dah. Oh sorry nanti ya. Shirley tak bulan apa? Oh ada setuju. Penginjil Rudi dulu. April 1 ya? Ya Pak.